kontrak kerja di Afrika. Afrika? Iya. Ring itu ditarik, gaji saya ditarik ke belakang. Nah, akhirnya ya saya guyonan dengan yang penunggu sana. Loh, katanya itu memang ada, katanya ada jaran Sambrani. kuda Sambrani. Ya. Nah, yang penumpangnya punya keris. Keris itu. Hari ini saya sedang bersama Bapak Martoin. Beliau ini berprofesi sebagai penebang pohon. Warga Paciran, siapa yang tidak kenal dengan beliau? Beliau ini sudah puluhan tahun berprofesi sebagai penebang pohon. Tentunya banyak sekali yang penasaran kisah-kisahnya seperti apa, terus cerita-cerita apa yang menarik dari beliau ini sebagai penebang pohon. Oleh karena itu, hari ini kita ngobrol sedikit terkait dengan kisah-kisah beliau, terkait dengan cerita-cerita beliau seperti apa pengalamannya. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nama lengkapnya jenengan niku sinten, Pak, aslinya, Pak? Aslinya itu Pak Martoin. Tapi yang memanggil saya ada yang Mbah. Mbah, ya. Berarti pun sepuh itu loh, ya, Mbah ya. Sepuh. Jenengan iki pun berapa tahun, Pak? Profesinya ngeten iki, nebang pohon. Mulai dulu tahun 91. Masa 91, berarti 91. Sampai sekarang. Luar biasa. 91. Nah. Awalnya pripun jenengan kok saged berprofesi sebagai penebang pohon awalnya? Dulu saya merantau. Sampai di Malaysia. Di Malaysia itu saya ikut teman ya penebang pohon ya. Jadi saya membawakan minyak, jadi kernet lah istilahnya. Lepas itu teman saya itu kalau sudah rehat, sudah letih, saya yang bawa. Saya belajar, akhirnya tahu bos saya tahu. Oh, kamu kok bisa membawa? Nanti saya belikan. Ya. Bos, saya belikan satu. Langsung saya dibelikan. Pertama saya itu apa ya? Kalau sengso itu nggak tahu yang mana yang bagus, jadi dibelikan itu aja. Tapi ternyata yang bagus itu hanya dua. Yang enak untuk kerja, tapi mahal. Ya, hanya setil dengan Aspana itu. Yang saya suka. Terus selanjutnya itu saya terus menebang pohon. Sekitar tahun 98 itu saya pernah diajak teman itu dikontrak kerja di Afrika. Afrika? Iya, di Afrika. Jadi teman saya itu kalau ini cuma cari orang yang pandai menilai penebang itu, cara menebang itu harus orang yang tahu seluk beluknya ya. Seluk beluknya itu penebang itu kayunya kemana dan kemana, ditumbangkan kemana itu harus tahu. Dan terus itu pohonnya itu ditumbangkan kemana, harus ditarik kemana dengan traktor itu harus tahu. Jadi saya dinilai itu dari pekerja itu saya dibawa. Akhirnya saya ada yang cerita-cerita teman-teman saya itu gini. Jadi saya nggak jadi. Sudah dibawa kursus itu saya. Caranya penebang gini sudah oke. Tapi saya akhirnya diceritakan teman-teman lain itu, wah kamu nebang sana kamu taruh nyawa gitu. Jadi saya nggak jadi. Akhirnya sampai 90
99 saya berhenti, saya di rumah, saya sudah nggak merantau. Akhirnya saya nebang di Paciran, di Jawa lah. Nah di Jawa itu tidak sama menebang yang di luar sana. Di sini lebih angker. Lebih angker. Ya, lebih angker di Jawa daripada di luar. Gitu. Pengalaman-pengalamannya pripun kok sampean iso ngomong angker itu pripun, Pak? Nah, itu kadang-kadang kayu yang saya tebang itu kadang-kadang hawanya itu ada hawa ya. Hawa ini ada gininya itu mesti ada hawanya ya di badan saya ya. Biasanya itu ya. Jadi saya memang kalau menurut orang Islam ya berdoa lah, baca Fatihah atau surat ayat kursi, gitu. Jadi insya Allah itu selamat. Jadi gitu. Jadi pernah nebang itu pohon besar di Malaysia dulu. Tumbang itu kalau berdiri itu nggak kelihatan, sudah tumbang. Kalau gini kan kecil. Iya. Itu tinggi sekali, besar lah. Itu bagaimana saya caranya menebang ini besar, sangat besar sekali. Tapi saya tekad dengan berdoa, saya tekad. Akhirnya kayu nggak mau tumbang. Atau silap bagaimana sampai saya balik kerja, sudah malam lah, sudah waktunya rehat. Paginya saya ke sana lagi, saya nggak terima, saya langsung saya tebang lagi. Itu 2 hari baru tumbang. 2 hari baru tumbang. Ya. Padahal itu dengan cawannya itu pembukaannya dengan pembalasannya nebang itu sudah cukup, sudah putus. Dilihat toke itu ya sudah putus, sudah apa, tapi nggak bisa tumbang. Nggak bisa tumbang. Itu pernah. Tapi saya nggak pernah itu ada barang yang aneh-aneh menempel saya itu ya nggak ada. Tapi satu kali itu saya nebang pohon kecil, tapi pernah itu saya sakit. Sakit? Ya, sakit itu kalau di perut. Lepas itu saya berobat dengan dukun urut lah, saya urut. Itu katanya jin apa itu? Dandu apa? Kero Jawa no dandu krowo. Dandu krowo. Iya. Ternyata iya, aku mimpi itu orang tua buruk sekali itu. Itu marah-marah dengan saya. Itu pernah itu. Gitu. Berarti bar nebang sampean loro terus diimpeni ngono man. Iya. Itu pernah. Itu pernah gitu. Jadi teman-teman memang apa namanya profesi seperti Bapak Marto ini cukup beresiko dalam segi mistis, Pak ya. Iya, iya. Kalau memang tidak benar-benar kuat iman, terus apa namanya rajin-rajin ibadah ya, bahaya man ya. Ya, harus keyakinannya ada. Terus sing unik mana ya, man? Sing gare sampean gak iso lali. Kenemu opo nebang tiba-tiba aneh-aneh. Saya pernah nebang itu potong ya. Lah padahal ini di dalam hutan besar ya. Daerah pundi? Daerah itu kalau luar negara ini ya, di Malaysia. Malaysia. Nah, saya potong kayu itu potong, kok dalamnya itu ada besinya. Besi. Ternyata itu besi kuning. Tapi saya nggak tahu, saya anggap itu peluru ya, macam peluru gitu. Potong kenapa sampai rampal tuh. Akhirnya saya kepingin tahu dalamnya itu apa. Langsung saya saya buka. Ternyata itu ada besinya. Lah besi itu kena potong rantai. Ini kan tajam. Walaupun ini sampai putus ya, sampai putus ini sampai putus giginya ini. Mesti sana itu ada bekahnya ya. Ada bekahnya ya. Yang dipotong itu tadi. Itu nggak ada bekahnya itu. Tetap halus, tetap kuning, macam peluru gitu. Nah, gitu. Jadi saya bawa saya untuk apa kalau ada koran, itu untuk tindik koran itu, tidak kertas itu, kertas itu koran, ya itu
Jadi akhirnya itu ada orang Sumbawa, pinter panjangnya pinter. Akhirnya diambil itu, dibawa. Terus ada orang apa itu ya? Orang tua pintar. Wah, itu besi kuning. Besi kuning apa? Ya itu ya angkat gawe opo ngono ya. Angkat gawe obat gawe opo. Tapi aku nggak begitu mempercayai gitu. Jadi yang nggak seberapa. Ya. Itu kan yang di luar Jawa lah kasarannya. Lek nang daerah kini kan, Paciran, daerah kini, sing tahu sama alami nebang. Sini, iya. Sini pernah saya nebang di gunung ya, gunung sana. Itu pernah gaji saya ini, saya pikul. Kan semuanya sudah habis, tapi tinggal 3 pohon. Itu ada pokok uri ya, pakai pring ya. Pring. Saya masuk dari sebelah, nggak bisa. Kok ketoknya kok tutup, dalannya kok gak anu ya. Langsung saya masuk di bawah barongan itu, di pring itu ya. Pring itu ditarik, gergaji saya ditarik ke belakang. Nah, akhirnya ya saya guyonan dengan yang penunggu sana. Loh, lapo tarik aku. Apa salahku aku? Iki wong gonku aku. Ojo tarik. Kedua, pikul lagi, ditarik lagi, tapi ternyata nggak ada pohon-pohon yang kecantol atau nyentel ya, itu nggak ada. Tapi kok ditarik gitu. Akhirnya 2 kali saya tahu. Berarti kalau 2 kali itu sudah pasti nggak boleh ditebang. Ah gitu aja. Kepercayaan gitu. Akhirnya itu orang punya tanah situ itu katanya itu memang ada. Katanya ada jaran kuda sambrani. Ya. Nah, yang penumpangnya punya keris. Keris itu katanya pegangannya itu. Ya itu galai sekoyo. Nah, lah itu saya apa boleh diambil? Gak boleh. Kalau boleh ambil saya apa istilahnya tilei yo. Tilei gitu. Lagi oleh dijupu. Akhirnya nggak usah, nggak oleh. Nah itu ya pernah terjadi gitu. Selanjutnya itu ada lagi pohon uri nih saya tebang semua, saya tebang. Tapi ternyata itu di situ banyak orang pernah diganggu di situ. Saya nggak tahu itu pernah diganggu gitu itu, tapi saya itu pernah bermimpi. Tapi mimpinya itu apa itu ya? Istilahnya itu kalau jin atau apa itu dengan saya itu baik sekali, nggak ada yang mengganggu sampai ikut ke rumah terus mengganggu anak-anak saya, nggak ada. Alhamdulillah aman. Itu satu saja saya pesan, itu satu saja itu bacalah Bismillah atau ayat kursi. Kalau nebang ragu-ragu itu nggak bisa ditebang. Insya Allah selamat ya, mantap ya gitu. Mana nebang kok winter ngono. Kok ngerti celai-celai ku piye? Iya. Itu apakah harus menebang harus ada trik-trik yang aneh gitu. Iya. Sampai terkenal kan, wis pokoke Marto ini lakon nebang pasrah niku orang ora rubuh libane apa-apa celai pinter ae iku piye, Man? Itu ya. Terkenal, Man Marto ini ku terkenal nebang pohon niku ahlinya. Ngerti celai rubuhe nang ndi. Pokoke ono sebangsa ngono ku pokoke ilang lah. Nah, iku piye, Man? Sama niku belajar atau otodidak? Enggak, ya belajar ya, cuma ya saya kalau trik-trik nebang itu melihat arah. Kalau nggak bisa ya kasih selambar ya taleni, atau kalau arahnya gitu pasti bisa di situ. Harus cawa apa itu bukanya mulutnya itu harus betul-betul lurus ya, lurus ke sana. Nah, dan balasannya itu ya gitu, harus tepat. Nah gitu. Lah mengenai kalau gangguan itu, insya Allah nggak ada ya gangguan itu. Jadi orang kalau kerja itu baca Bismillah itu insya Allah ya. Selamat, insya Allah selamat. Dilindungi oleh Allah. Gitu siap. Ya. Terakhir, Man, suka dukai panjenengan
sebagai penebang pohon, suka dukai nopo, dukai nopo sebagai penutup. Senengnya opo, gak senengnya opo wis entuk kan. Gini, Gitu, Pak. kalau saya paling gak suka yuk nebang diajak orang. Nebang itu sekarang saya memang sudah nggak berani panjat ya, naik ke atas ya. Tebang di atas itu saya sekarang sudah berani. Jadi kalau ada kabel listrik, kabel apa itu yang paling risiko. Resiko ya. Nah, itu risiko, sangat risiko. Potong tinggi. Tapi sekarang saya sendiri punya teman, saya pelajari dan saya sudah pandai. Jadi saya ajak gitu kalau tebang potong-potong atas itu saya sekarang itu sudah kalau naik itu sudah pensiun lah. Kalau nebang di bawah ngirat balok gitu ya. Sudah masih oke. Oke ya. Oke. Minta dipotong bagaimana oke, masih siap macam gitu. Oke lah. Oke. Oke. Kayak gitu. Aman, Pak. Nggih. Demikian sedikit kisah dan cerita dari Bapak Martoin yang berprofesi sebagai penebang pohon asli Desa Paciran. Monggo yang pengen menggunakan jasa Man Martoin untuk memotong pohon di tempat-tempat panjenengan semua langsung hubungi mawon nggih Pak nggih. Ya. Insya Allah siap. Sekian, terima kasih. Dukung terus channel LSM Cakrawala Keadilan. Kami akan terus berkegiatan sosial untuk membantu masyarakat. Cakrawala Keadilan mesuwur. Semangat, semangat. Semangat.